secara hukum syar'i tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya. Dan itu yang kuat pendapat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi nggak kuat. Pendapat yang marju. Dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya tentang as-subha hukmuha wa tarikhuha. As-subha hukmuha wa tarikhuha. Bukunya tipis, kutaib. Tentang hukum tasbih, hukumnya dan sejarahnya. Dijelaskan tasbih itu menyerupai orang-orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Dalam Islam nggak ada. Di zaman Nabi nggak pernah pakai tasbih sama sekali. Di zaman Nabi sudah ada benang, sudah ada kerikil, kan bisa dibuat. Nabi nggak gunakan. Ustadz, bagaimana hukumnya berzikir dengan menggunakan tasbih? Yang benar, tasbih adalah alat, bukan ritual. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullah ta'ala, tetapi ulama yang lain membolehkan, Shalih Fauzan dan yang lainnya membolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh, karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat, bukan ritual. Bukan ritual, ya. Seorang boleh menggunakan tangannya untuk bertasbih, seorang boleh menggunakan alat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, seorang boleh pakai apa? Tasbih, ya. Ini hanya sekedar alat. Tetapi yang lebih afdal bertasbih dengan apa? Dengan jari. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْتَقَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sungguhnya jari-jari ini akan dibuat berbicara oleh Allah pada hari kiamat, menjadi saksi bahwasanya kita bertasbih. Dan kalau orang bawaannya selalu pakai tasbih, kalau enggak bawa tasbih dia enggak berzikir, ya. Tapi kalau orang bawaannya bawa jari, dia tinggal gini-gini aja. Terus kalaupun berzikir dengan tasbih, maka ingat itu sebagai alat, bukan sebagai ritual. Kalau dianggap sebagai ritual, maka terjerumus dalam bid'ah. Contoh, merasa kalau dengan tasbih lebih afdal. Apalagi sebagian orang tasbihnya diinapkan di kuburan wali fulan. Ini kejadian. Ada yang menitip, Kak, bayar sekian untuk diinapkan di kuburan wali fulan, sehingga tasbihnya menjadi apa? Afdal. Ada yang jual tasbih dengan mahal. Katanya ini tasbih dari kapal Nabi Nuh. Kurang ajar kapal Nabi Nuh dirusak jadikan tasbih, ya. Ada seperti itu, ya. Terus tasbih yang penting bisa buat ngitung, enggak usah besar-besar. Ada tasbih yang besar-besar begini, besar-besar. Saya pernah lihat tasbih besar-besar. Saya bilang, Mbak, ada yang lebih besar? Enggak, ini yang terbesar katanya. Besar-besar gimana tasbihnya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini buat begini, bisa masukin kantong, keluar gitu. Maksudnya tasbih kecil-kecil aja. Yang penting ringkalan 100 misalnya, ya. Penting 100 untuk itu. Enggak jadi masalah untuk mempermudah apa? Menghitung. Jadi ingat, kalau pakai tasbih jangan riya. Jangan apa? Riya, dan jangan niru-niru para biksu Buddha, ya. Kemudian pakai di apa? Di kalung, enggak. Jadi tasbih itu hanya sekedar alat, ya. Jangan dijadikan apa? Ritual. Kalau dijadikan ritual maka terjerumus dalam bid'ah. Tapi hanya sebagai alat hitung maka enggak jadi masalah. Tasbih ada di badannya malaikat Allah Ta'ala yang di langit semuanya memintakan kepada Allah supaya dosa-dosa orang itu dihapuskan. Jadi kira-kira anak-anakku semua jangan ada nang kada bisitas tasbih. Jangan tasbih nang di dadar itu aja 2 biji. Lawan nang di patangahan tasbihnya sebiji. Ada kalau di patangahan sebiji nang mencingil kah? Mendengar kah? Jadi ikam bisa tasbih berapa? Hah? 3 bujur sudah 100. Kalau abah bisa tasbih 2. Nah, terbanyak ikam bisa. Marilah tasbih sama-sama kita praktek supaya menjelang. Andai kata tasbih itu nang 33 kah, nang 100 kah lawan kepalanya ada di badan kita, senantiasa malaikat mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Walaupun kada diketek lawan tangan, asal ada di kantong. Ini barataan  barataan membawa jauh tasbih. Sepale. Jadi tasbih itu hanya sekedar alat, bukan ritual. Kalau dijadikan ritual maka terjerumus dalam bid'ah. Tapi hanya sebagai alat, bukan ritual. Kalau dijadikan ritual maka terjerumus dalam bid'ah. Ini barataan membawa jauh tasbih.
lain nang 3 tadi lain. Menukar tasbih buntungnya nang murah-murah aja, jangan nang larang-larang, asal ada bisi. Apalagi kalau bisa mengambil ijazah tasbih lawan guru itu mengambil ijazah lawan gurunya sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW, yang diantara fadilatnya ijazah tasbih itu masuk surga bi ghairi hisab. Limbah bangun dari kubur tengah dari dalam surganya aja, kada tahu bepanas di padang mahsyar, kada tahu betiti siratal mustaqim, kada tahu betimbang, kada tahu berhisab. Pokoknya bangun di kubur ada di surga. Nah, itulah ijazah tasbih.